Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiga Dimas Ramadan, absen 1 dari kelas 12-2. Saya akan menjalankan tugas dari Budina, itu membuat video rangkuman tentang salah satunya demokrasi terpimpin. Saya akan menjelaskan 5 poin, yaitu pengertian, tujuan, kelebihan, kekurangan, dan siji mau ya itulah. Pertama, pengertian. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia dalam demokrasi terpimpin. Kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut Dwi Tunggal, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Poin kedua itu tujuan. Yang pertama, nasionalisme. Demokrasi terpimpin mempertahankan dan memperkuat kedaulatan nasional serta kemandirian negara dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, keadilan sosial. Demokrasi terpimpin mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar berbagai kelompok dalam masyarakat tujuan. Poin kedua yaitu kelebihan. Satu, stabilitas politik. Kekuasaan demokrasi terpimpin yang terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil dapat membawa stabilitas politik yang lebih besar, karena keputusan dapat diambil dengan cepat dan efisien tanpa perlu melalui proses panjang dan rumit. Kelebihan kedua yaitu mobilisasi massa. Demokrasi terpimpin seringkali memobilisasi massa dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Partisipasi aktif masyarakat dapat memberikan kekuatan dan dukungan yang lebih besar untuk melaksanakan program-program pemerintah. Poin ketiga, kekurangan. Yang pertama, kurangnya kebebasan berpolitik. Demokrasi terpimpin dapat membatasi kebebasan politik termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan bersertifikat. Kekurangan kedua yaitu konsentrasi kekuasaan. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan cenderung berpusat pada pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa. Poin terakhir adalah penyimpangan. Yang pertama, pembatasan kebebasan. Demokrasi terpimpin seringkali menghasilkan pembatasan kebebasan individu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. Pemerintah memiliki kendali yang kuat atas media massa dan seringkali menggunakan kekuasaan untuk membatasi kritik terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Penyimpangan kedua itu korupsi. Korupsi seringkali menjadi masalah serius dalam sistem demokrasi terpimpin. Ketidaktransparan dan konsentrasi kekuasaan yang tinggi dapat memberikan peluang bagi korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah, pemimpin politik, dan kelompok elit yang berkuasa. Korupsi dapat merusak integritas sistem politik dan merugikan masyarakat secara ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.